Mereka seperti ragi yang mengkhamirkan seluruh adonan. Kita tahu kalau seseorang yang doyan bikin cookies atau bikin kue, dia selalu berkaitan dengan ragi untuk mengembangkan rotinya. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-20 di dalam serial pembahasan Kitab Galatia dengan tema Dosa Menghalangi Orang Lain. Kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dulu saya lihat kalian sudah maju dengan baik dan semakin dewasa secara rohani. Jangan dengarkan lagi orang yang membujuk kalian untuk berhenti mengikuti ajaran benar. Ajaran orang itu bukan berasal dari Allah yang memanggil kalian untuk mengikut Kristus. Ingatlah peribahasa ini, sedikit ragi saja membuat seluruh adonan mengembang. Saya tahu kalian milik Tuhan, maka saya yakin bahwa kalian akan berubah pikiran dan mengikuti nasihat saya dalam surat ini. Tetapi orang yang mengacaukan keyakinan kalian pasti dihukum Allah. Perhatikanlah saudara-saudari, seandainya saya mengajarkan bahwa setiap laki-laki di antara kita harus disunat untuk dapat diterima oleh Allah, maka saya tidak akan dianiaya oleh orang Yahudi. Tetapi saya mengajarkan bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui pengorbanan Kristus bagi kita di kayu salib. Hal itulah yang menjadi masalah besar bagi mereka. Sunat saja tidak cukup untuk guru-guru palsu yang sudah mengacaukan kalian. Sekalian saja mereka memotong seluruh alat kelaminnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hal yang aneh dalam perlombaan lari jika para pelari saling berdesak-desakan, berbenturan siku, tersandung kaki satu sama lain, seringkali mengakibatkan langkah seseorang terhenti, menghalangi kemampuan seseorang untuk mengikuti. Paulus mengungkapkan keprihatinannya tentang orang-orang Kristen yang terhalang dalam perlombaan rohani mereka. Kata yang digunakan di sini adalah anakopto, berarti benar untuk memukul atau mendorong kembali. Oleh karena itu, berarti merintangi, memeriksa, atau memperlambat. Ada yang berkomentar bahwa ini adalah sebuah ekspresi olimpiade dan dengan tepat berarti melintasi jalur saat seseorang berlari di dalamnya sedemikian rupa untuk mendorong dan membuangnya dari jalan. Kita berada dalam perlombaan di mana kita semua harus berlari dengan baik. Dapat saudara baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24, Ibrani 12 ayat 1. Saat kita berlari, apakah kita membantu atau menghalangi orang lain yang berlari bersama kita? Berikut adalah beberapa pemikiran tentang dosa menghalangi orang lain. Yang pertama, bagaimana kita dapat menghambat orang Kristen lain, yakni melalui ajaran yang salah. Masalah dalam teks ini adalah mereka yang mengajarkannya tentang perlunya sunat untuk mendapatkan keselamatan. Kekhawatiran mereka kemudian disuarakan oleh Petrus. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, karena kalian sudah mengetahui hal-hal itu, hendaklah kalian berhati-hati. Jangan sampai kalian ikut terjebak dalam kesalahan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan,
sehingga kalian tidak lagi percaya penuh kepada ajaran benar yang sudah kalian pegang dengan teguh. 2 Petrus 3 ayat 17. Mencegah seseorang untuk menaati kebenaran. Dulu saya lihat kalian sudah maju dengan baik dan semakin dewasa secara rohani. Jangan dengar lagi orang yang membujuk kalian untuk berhenti mengikuti ajaran benar. Galatia 5 ayat 7. Tentu saja peringatan bagi mereka yang akan mengajar dan berkhotbah. Lalu melalui perilaku berdosa seperti amoralitas, membawa pengaruh buruk pada orang lain. Tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berpandangan seperti itu. Pepatah mengatakan, pergaulan yang buruk menularkan pengaruh buruk. 1 Korintus 15 ayat 33. Sama seperti kemalasan. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amsal 18 ayat 9. Teladan yang kita berikan dapat berdampak buruk pada orang lain. Ini harus menjadi peringatan bagi semua orang Kristen, baik guru maupun bukan. Dengan cara yang berbeda, kita dapat dengan mudah menjadi penghalang bagi mereka yang berlari dalam perlombaan iman. Untuk menghargai betapa seriusnya masalah ini, perhatikan hal yang kedua, bagaimana perasaan Allah terhadap orang yang menghambat orang lain untuk maju. Pertama, dari kata Paulus, mereka seperti ragi yang mengkhamirkan seluruh adonan. Kita tahu kalau seseorang yang doyan bikin cookies atau bikin kue, dia selalu berkaitan dengan ragi untuk mengembangkan rotinya. Pengaruh negatif mereka menyebar, menginfeksi orang lain seperti virus. Mirip dengan bagaimana seseorang pelari dapat mendorong orang lain yang kemudian menabrak orang lainnya. Mereka akan dimintai pertanggungan jawab. Tuhan memperhatikan mereka yang menjadi penghalang. Tidak masalah siapapun mereka. Dia bisa berharap bahwa mereka memotong diri mereka sendiri. Beberapa orang percaya Paulus ada dalam pikiran bahwa mereka mungkin mengebiri diri mereka sendiri. Yang lain percaya bahwa Paulus menginginkan mereka memisahkan diri dari komunitas gereja. Kata-kata yang kuat dari pena rasul yang diilhami. Kemudian dari firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, di dunia ini godaan-godaan untuk berbuat dosa pasti akan selalu ada. Tetapi celakalah orang yang menyebabkan godaan bagi sesamanya, apalagi yang belum dewasa. Seperti anak-anak ini, kalau seseorang menyebabkan sesamanya jatuh dalam dosa, dia akan mendapat hukuman yang sangat berat dari Allah, begitu beratnya sampai dia merasa lebih baik jika sebuah batu besar diikat ke lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke laut. Mengalami kengerian seperti itu jauh lebih ringan daripada hukuman Allah yang akan dia tanggung selamanya kalau menyebabkan seorang anak jatuh dalam dosa. Lukas 17 ayat 1-2. Kata-kata yang sama kuatnya dari suara anak Allah. Mengingat kata-kata yang begitu kuat, sebaiknya kita tidak menghalangi saudara-saudari kita. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menghindari menjadi halangan atau penghambat bagi kemajuan rohani orang lain? Pertama, perhatikan contoh kita dengan seksama atau teladan kita. Jadi Paulus mendorong Timotius muda. Biarpun kamu masih muda, jangan sampai ada orang yang meremehkanmu. Caranya, hendaklah kamu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang percaya melalui cara-caramu, gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan cara hidupmu yang suci dan dipimpin Roh Allah. 1 Timotius 4 ayat 12. Perhatikan kehadiran kita. Teladan yang kita berikan memengaruhi orang lain untuk setia atau malas. Apakah teladan kita dalam menghadiri kebaktian gereja menghalangi orang lain dalam hal ini? Perhatikan sikap kita. Kita dapat menginspirasi orang lain dengan cinta, semangat, ucapan, dan iman kita. Apakah kita menjadi sumber dorongan rohani bagi orang-orang di sekitar kita? Teladan seperti apa yang kita berikan kepada sesama pelari di dalam perlombaan iman? Yang kedua, perhatikan hati-hati terhadap kata. Jadi Paulus menasihati Timotius muda, awasilah dirimu sendiri. Berhati-hatilah dengan hal-hal yang kamu ajarkan.
Berdirilah teguh dalam semuanya itu, dengan demikian kamu akan menyelamatkan dirimu sekaligus orang-orang yang mendengarkan ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Berikan perhatian untuk mempelajari firman Tuhan. Hanya melalui studi yang cermat kita dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Apakah teladan kita dalam menghadiri pelajaran Alkitab mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama? Perhatikan pewartaan sabda terhadap apa yang kita katakan atau ajarkan tentang firman Tuhan, baik secara pribadi maupun di depan umum. Apakah apa yang kita katakan kepada orang lain membantu mereka mendekat kepada Tuhan? Sebagai kesimpulan, kita menghalangi atau membantu saudara-saudara kita di dalam Kristus, orang yang menjalankan perlombaan besar, perlombaan iman, orang yang dapat dengan mudah dibuat tersandung oleh pelari lain di sekitar mereka. Orang-orang Kristen harus menjadi sumber dorongan yang besar bagi satu sama lain. Jika iya, alangkah indahnya saat kita bersama dalam kekekalan. Jika kita menghalangi orang lain, celakalah kita, karena kita akan dihakimi dengan keras. Paulus memiliki keyakinan akan saudara-saudaranya di dalam Galatia 5 ayat 10. Apakah kita saling memberi alasan untuk keyakinan yang sama? Kita akan melakukannya jika kita berlari memandang kepada Yesus dan dengan jalan yang lurus untuk kakimu. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan kita adalah batu lompatan, membuat orang lain naik ke level yang lebih tinggi, sehingga hidup kita semakin hari semakin dibuat oleh Tuhan menjadi instrumen berkat-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita selalu. Shalom.